Seorang CEO cantik membuat taruhan gila dengan sopir barunya, tapi siapa sangka, dari taruhan itu tumbuh cinta dan rahasia besar yang mengubah segalanya. Tulis solawat dan asal kota kalian di komentar. Jangan lupa subscribe. Semoga Allah limpahkan rezeki dan kebahagiaan untuk kalian semua. Amin. Langit sore di Jakarta tampak keemasan saat Dita Adelia melangkah masuk ke lobi megah perusahaannya, Adelia Group. Sepatu hak tingginya beradu cepat dengan lantai marmer, seakan ikut menegaskan langkah tegas seorang CEO muda yang ditakuti banyak orang. Semua karyawan menunduk saat ia lewat. Bukan hanya karena hormat, tapi karena takut dengan tatapan tajam dari wanita itu. Dita bukan sekadar cantik. Ia juga dikenal cerdas dan ambisius. Tapi di balik semua itu, ada dinding tebal yang membuat siapapun sulit mendekatinya. Tidak ada waktu untuk cinta. Begitu katanya setiap kali sahabatnya, Rani, mencoba menyinggung soal hubungan. Sore itu, Rani menunggu Dita di ruang kerja mewah di lantai 32. Sambil menyeruput kopi, Rani tersenyum licik. "Dit, kamu tahu nggak? Ada sopir baru di bawah. Katanya sopan banget, rajin, dan ganteng." Dita menatap Rani tanpa ekspresi. "Lalu apa hubungannya denganku?" "Ya nggak ada. Cuma aku penasaran, orang kaya kamu bisa nggak jatuh cinta sama orang biasa?" Dita tersenyum tipis, senyum yang jarang muncul di wajah dinginnya. "Cinta? Aku tidak percaya hal seperti itu." "Yakin? Gimana kalau kita taruhan?" ujar Rani menantang. "Kalau kamu bisa bertahan kerja bareng dia tanpa jatuh hati, aku akan berhenti ganggu kamu soal cinta. Tapi kalau kamu kalah?" Dita menaikkan alis. "Kalau aku kalah, kamu harus jujur pada dirimu sendiri, dan mengaku kalau kamu bisa jatuh cinta juga." Dita tertawa pelan. Taruhan diterima. Ia tidak tahu, taruhan itu akan mengubah seluruh hidupnya. Beberapa jam kemudian, Arga Pratama tiba di halaman kantor. Pria itu mengenakan seragam sopir hitam sederhana. Wajahnya teduh, sorot matanya tenang, tapi ada sesuatu yang misterius di balik tatapannya. Ia bukan pria biasa, meski tak seorang pun mengetahuinya. Ketika Dita turun ke lobi dan melihat Arga untuk pertama kalinya, ada sesuatu di dadanya yang aneh. Ia menepis perasaan itu cepat-cepat. "Mulai hari ini kamu jadi sopir pribadiku. Aku tidak suka terlambat, tidak suka alasan, dan aku benci ketidaksempurnaan. Mengerti?" Arga menunduk hormat. "Siap, Bu Dita." Hari itu, perjalanan pertama mereka dimulai. Dalam diam di dalam mobil hitam mengilap, dua dunia yang berbeda duduk berdampingan. Dita menatap keluar jendela, sementara Arga melirik lewat kaca spion, memperhatikan wajah majikannya yang tegas namun menyimpan luka yang tak terlihat. Ia tahu, pekerjaan ini bukan sekadar jadi sopir. Ia punya alasan sendiri berada di dekat Dita. Dan disinilah, taruhan gila itu perlahan mulai berubah jadi sesuatu yang lebih dalam. Pagi itu, udara Jakarta masih berkabut tipis. Dita berdiri di depan gedung apartemennya yang mewah sambil menatap jam tangan. Tepat pukul 6:30, mobil hitam berhenti di depan. Arga keluar dengan cepat dan membukakan pintu. "Pagi, Bu Dita." Dita hanya mengangguk singkat lalu masuk ke dalam mobil. Suasana hening menyelimuti perjalanan. Hanya suara mesin dan musik lembut dari radio yang terdengar. Dita menatap layar ponselnya, memeriksa jadwal rapat, sesekali menghela napas. Arga, di sisi lain, tetap fokus menyetir. Namun dari kaca spion, sesekali ia melirik wajah dingin wanita itu. Di lampu merah, Dita tiba-tiba bertanya pelan, "Kamu sudah lama jadi sopir?" "Baru beberapa bulan, Bu," jawab Arga tenang. "Kenapa memilih pekerjaan ini?" "Karena saya butuh memulai dari awal." Dita menatapnya sekilas. Jawaban itu membuatnya sedikit heran, tapi ia tidak ingin menanyakan lebih jauh. Ada sesuatu di nada suara Arga yang terdengar jujur, tapi menyimpan cerita kelam di baliknya. Di kantor, Rani sudah menunggu dengan senyum penuh arti. "Gimana, Dit? Udah mulai deg-degan belum?" "Berhenti ngomong aneh, Ran." "Wah, wajah kamu kok agak merah, ya?" goda Rani sambil tertawa kecil. Dita hanya menghela napas dan pergi ke ruang rapat. Tapi dalam hatinya,
Ada perasaan yang sulit ia definisikan. Hari-hari berikutnya berjalan cepat. Arga selalu datang tepat waktu, selalu sigap, dan tak pernah mengeluh. Ia bahkan hafal setiap jadwal Dita, tanpa perlu diberitahu. Diam-diam, Dita mulai memperhatikan. Saat hujan turun deras, Arga menyiapkan payung tanpa diminta. Saat Dita tampak lelah, ia menyalakan lagu lembut tanpa suara berlebihan. Sore itu, setelah rapat panjang, Dita meminta Arga membawanya ke tempat sepi. Mobil berhenti di tepi danau kecil di pinggiran kota. "Kadang aku benci dunia ini," ucap Dita tiba-tiba. "Orang-orang cuma lihat aku dari luar, seolah aku cuma perempuan dingin tanpa hati." Arga menatapnya lewat kaca spion. "Mungkin mereka belum tahu siapa kamu sebenarnya, Bu. Dan kamu tahu." Arga tersenyum samar. "Belum, tapi saya ingin tahu." Dita terdiam. Tatapan mata pria itu terlalu tulus, terlalu menembus dinding dingin yang selama ini ia bangun. Untuk pertama kalinya, Dita merasakan sesuatu yang aneh, hangat, lembut, tapi menakutkan. Sementara itu, jauh di tempat lain, seseorang menatap foto Dita dan Arga dari layar laptop. "Jadi akhirnya dia muncul lagi," gumam pria itu dengan nada dingin. Arga Pratama, nama yang seharusnya sudah lama menghilang dari dunia ini. Dan tanpa disadari Dita, taruhan gila yang ia buat, baru saja membawanya ke pusaran rahasia besar yang akan mengubah hidupnya selamanya. Hujan turun deras malam itu, mengguyur kaca jendela apartemen Dita yang tinggi menjulang. Ia duduk termenung di balkon, secangkir teh hangat di tangan, tapi pikirannya jauh melayang. Entah kenapa, wajah Arga terus muncul dalam benaknya. Tatapan mata itu, suara lembutnya, bahkan cara ia memegang kemudi dengan tenang. Dita menggeleng pelan. "Tidak mungkin. Aku tidak bisa jatuh hati pada sopirku sendiri," bisiknya. Tapi suara hatinya justru berdebat, mengingat setiap kebaikan kecil yang Arga lakukan tanpa pamrih. Keesokan harinya, Dita datang ke kantor lebih pagi dari biasanya. Di halaman, ia melihat Arga sedang menolong satpam yang kesulitan memindahkan pot besar. Tangan pria itu kuat, gerakannya cekatan, tapi tetap sopan. Saat menyadari Dita memperhatikannya, Arga segera berdiri tegak dan menunduk hormat. "Maaf, Bu. Saya kira Ibu belum datang." "Tidak apa," jawab Dita cepat, lalu berjalan ke lift sambil menutupi senyum kecil yang tak bisa ia tahan. Rani yang melihat dari jauh langsung menahan tawa. "Wah, taruhan kita kayaknya seru nih." Dita menatap tajam. "Jangan mulai, Ran. Kalau terus begini, kamu bakal kalah sebelum seminggu." Dita hanya menghela napas dan melanjutkan langkahnya. Tapi hatinya berdetak lebih cepat dari biasanya. Hari itu, rapat berlangsung hingga larut malam. Dita terlihat sangat lelah. Arga, yang menunggu di parkiran, langsung menghampiri begitu ia keluar dari gedung. "Bu, sebaiknya saya yang menyetir. Ibu istirahat saja di belakang." Dita mengangguk tanpa suara. Ia duduk bersandar di jok, matanya berat, dan perlahan tertidur. Arga menatapnya lewat kaca spion. Dalam tidur, wajah Dita tampak berbeda. Tidak dingin, tidak tegas, hanya seorang wanita yang tampak kesepian. Hatinya bergetar. "Maaf, Bu Dita," ucapnya pelan. "Saya seharusnya tidak boleh merasa seperti ini." Mobil berhenti di depan apartemen. Arga turun, memayungi Dita yang masih setengah sadar karena lelah. Saat langkah mereka melangkah ke bawah naungan hujan, tiba-tiba sepatu Dita terpeleset di lantai licin. Dengan sigap, Arga menangkap tubuhnya. Untuk beberapa detik, mata mereka bertemu begitu dekat. Dentuman jantung Dita seolah berhenti. Hujan, udara dingin, dan jarak yang begitu dekat membuat waktu seakan membeku. "Terima kasih," ucapnya pelan. "Sama-sama, Bu," jawab Arga dengan suara nyaris bergetar. Namun malam itu, saat Dita sudah masuk apartemen, Arga tetap berdiri di depan gedung, memandang langit yang masih menangis. Di balik senyum tenangnya, ia menyimpan luka yang dalam. Luka yang berkaitan dengan masa lalu, dan dengan Dita sendiri. Sementara itu, seseorang di balik bayangan menatap dari kejauhan. "Permainan sudah dimulai, Arga. Mari kita lihat
Sampai sejauh apa kamu bisa menyembunyikan rahasiamu kali ini? Beberapa hari berlalu, suasana di antara Dita dan Arga mulai berubah. Tak ada lagi jarak kaku seperti dulu. Dita mulai berbicara lebih sering, terkadang menanyakan hal-hal kecil, dari makanan kesukaan Arga, hingga tempat favoritnya di Jakarta. Namun setiap kali Dita mencoba menggali lebih dalam tentang masa lalu, Arga selalu menutup diri dengan senyum tipis. "Kenapa kamu selalu diam kalau aku tanya tentang keluargamu?" tanya Dita suatu pagi saat mobil melaju di jalan tol. Arga menatap ke depan. "Karena tidak ada yang perlu diceritakan, Bu." "Tidak ada atau tidak mau?" Arga hanya tersenyum samar. "Mungkin keduanya." Jawaban itu membuat Dita penasaran. Ada sesuatu dalam diri pria itu yang sulit ditebak. Ia terlihat begitu tulus, tapi juga menyimpan bayangan gelap di balik matanya. Sore harinya, saat Dita sedang rapat, seorang pria asing datang ke lobi kantor Adelia Group. Berjas rapi, berwajah tajam, dan membawa aura dingin. "Permisi," katanya kepada resepsionis, "saya mencari Arga Pratama." Begitu mendengar nama itu, Arga yang sedang memarkir mobil di basement langsung menerima panggilan dari resepsionis. "Ada yang mencarimu di depan," ucap sang resepsionis cepat. Arga menegang. Ia tahu suara itu, tahu siapa yang datang. Dengan langkah berat, ia menuju lobi. Begitu sampai, pria itu tersenyum sinis. "Sudah lama, Arga. Ternyata kamu masih hidup." Arga menggertakkan rahang. "Aku tidak ingin dilibatkan lagi, Farel." "Terlambat," jawab pria bernama Farel itu. "Kamu sudah terlalu dekat dengan wanita itu." Dita tidak tahu apa-apa. Dan kalau dia tahu? Farel mendekat, suaranya menurun tajam. "Kamu pikir dia masih mau memandangmu sama?" Tanpa menunggu jawaban, Farel berbalik dan pergi, meninggalkan Arga yang berdiri kaku di tengah lobi. Dadanya sesak. Ia tahu waktunya hampir habis. Malamnya, saat mengantar Dita pulang, Arga terlihat lebih diam dari biasanya. Dita memperhatikannya dari kaca spion. "Kamu kenapa? Ada masalah?" Arga tersenyum lemah. "Tidak apa-apa, Bu. Hanya lelah." Dita tidak percaya. Tapi ia memilih diam. Ada getar aneh di hatinya, semacam firasat buruk yang sulit dijelaskan. Setibanya di depan apartemen, Dita turun dan berkata pelan, "Kalau kamu butuh teman bicara, aku ada." Arga tertegun. Ucapan sederhana itu menembus benteng yang selama ini ia jaga rapat. Namun sebelum ia sempat menjawab, suara notifikasi ponselnya berbunyi. Satu pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Kalau kau terus mendekatinya, rahasiamu akan terbongkar." Arga menatap layar itu lama, lalu menggenggam ponselnya erat. Sementara di atas sana, dari balik jendela apartemennya, Dita berdiri memandangi mobil Arga yang perlahan menjauh. Ia tidak tahu, pria yang kini mulai mengisi hatinya, sedang menutupi masa lalu yang bisa menghancurkan segalanya. Malam semakin larut. Dita belum bisa memejamkan mata. Ia berdiri di depan jendela besar apartemennya, menatap lampu kota yang berkelip di kejauhan. Dalam pikirannya, wajah Arga terus muncul, membuat dadanya terasa sesak tanpa alasan. "Kenapa aku jadi seperti ini?" bisiknya pelan. Ia tidak pernah seintens ini memikirkan seorang pria. Sementara itu, di kamar kecil sederhana di pinggiran kota, Arga duduk termenung di tepi ranjang. Ponsel di tangannya masih menampilkan pesan ancaman yang datang malam tadi. Ia menghela napas berat, lalu membuka sebuah kotak besi kecil di bawah tempat tidur. Di dalamnya, ada foto seorang pria tua dan seorang wanita muda yang memeluk seorang anak kecil, dirinya di masa lalu. "Maafkan aku, Pak, Bu," ucap Arga lirih. "Aku tidak bisa kabur dari masa lalu secepat itu." Beberapa tahun lalu, Arga adalah anak dari keluarga kaya yang hancur karena pengkhianatan bisnis. Perusahaan keluarganya dijatuhkan secara kejam oleh seseorang yang haus kekuasaan. Sejak hari itu, Arga menghilang, menyembunyikan jati dirinya dan hidup sederhana. Ia tak menyangka bahwa wanita yang kini menjadi atasannya, Dita Adelia, ternyata anak dari pria yang pernah terlibat dalam kehancuran keluarganya. Ia tidak pernah berniat membalas dendam. Awalnya,
Ia hanya ingin memastikan kebenaran dan mencari tahu siapa sebenarnya orang di balik tragedi itu. Tapi tanpa diduga, perasaannya justru berubah arah. Keesokan paginya, Dita memanggil Arga lebih awal. "Kita ada perjalanan ke Bandung untuk pertemuan investor. Siapkan mobil jam 7. "Siap, Bu," jawab Arga cepat. Perjalanan panjang itu berlangsung dalam diam. Hanya suara roda mobil yang beradu dengan jalan tol. Dita sesekali menatap Arga dari kursi belakang. "Kamu terlihat tidak tenang," ucapnya akhirnya. Arga tersenyum. "Hanya kurang tidur." Dita menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Kalau aku bisa percaya kamu, kamu juga harus bisa percaya padaku." Kata-kata itu membuat Arga hampir kehilangan kendali sesaat. Ia menatap jalan lurus di depannya, tapi pikirannya sudah tak karuan. Bagaimana mungkin ia bisa jujur kalau kebenaran itu bisa menghancurkan wanita yang kini mulai ia cintai? Setibanya di Bandung, mereka menginap di sebuah hotel berbintang. Malamnya, Dita mengundang Arga ke balkon suite tempat ia menginap. "Aku tidak suka sendirian," ucap Dita pelan sambil menatap langit kota yang redup. Entah kenapa, malam ini terasa aneh. Arga berdiri di sampingnya, menjaga jarak. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma lembut parfum Dita. "Kadang aku merasa hidup ini seperti permainan," lanjut Dita. "Kita bisa merencanakan segalanya, tapi tetap saja ada hal yang tak bisa kita kendalikan." Arga menunduk, suaranya berat. "Kita tidak selalu bisa mengubah masa lalu, Bu." "Tidak," jawab Dita, menatapnya. "Tapi kita bisa memilih kemana hati kita akan pergi." Tatapan mereka bertemu di bawah cahaya lampu balkon. Untuk pertama kalinya, Arga tidak bisa menahan dirinya. Ia ingin berkata jujur, tapi bibirnya seolah terkunci. Dan di saat itulah, dari kejauhan, seseorang memotret mereka diam-diam. Satu kilatan cahaya kecil dari kamera di atap gedung, seberang menandai dimulainya bahaya baru. Keesokan paginya, suasana di hotel tampak normal. Dita bersiap untuk rapat dengan para investor, sementara Arga menunggu di lobi. Ia terlihat tenang dari luar, tapi pikirannya masih kacau. Semalaman ia tidak tidur. Bayangan masa lalunya terus menghantui, terutama tatapan mata Dita semalam di balkon, tatapan yang jujur dan hangat, yang justru membuatnya takut kehilangan segalanya. Namun pagi itu, sesuatu terjadi. Seorang staf hotel berlari ke arah Dita sambil membawa tablet. "Bu Dita, mohon maaf, sepertinya ada yang perlu Ibu lihat." Dita mengambil tablet itu. Begitu melihat layarnya, matanya langsung membesar. Sebuah foto terpampang jelas. Dirinya berdiri di balkon bersama Arga, tampak begitu dekat di bawah cahaya malam. "Dari mana kamu dapat ini?" tanya Dita cepat. "Sudah tersebar di beberapa media online, Bu." Judulnya, "CEO Muda Tertangkap Basah Bersama Sopir Pribadinya." Rani yang juga ikut dalam rombongan langsung menghampiri dengan wajah panik. "Astaga, Dit, ini bisa jadi skandal besar. Investor bisa mundur kalau tahu soal ini." Dita meremas tangannya keras. Kepalanya terasa berat. Ia menatap Arga yang berdiri tidak jauh darinya, seolah mencari jawaban. "Arga, kamu tahu soal ini?" Arga menggeleng. "Tidak, Bu, saya juga baru tahu." "Tapi bagaimana bisa ada foto seperti itu?" "Saya tidak tahu, Bu. Saya bersumpah, saya tidak melakukan apapun yang bisa mempermalukan Ibu." Nada suara Arga begitu tulus, tapi Dita tak bisa berpikir jernih. Semua tatapan di sekitarnya terasa menuduh. "Cukup, Arga. Aku butuh waktu sendiri," ucapnya dingin, lalu berjalan cepat meninggalkan tempat itu. Arga hanya bisa menunduk. Hatinya perih. Ia tahu, ini pasti ulah Farel. Satu-satunya orang yang cukup tahu masa lalunya dan cukup licik untuk menjatuhkannya seperti ini. Beberapa jam kemudian, Arga mendapat pesan singkat di ponselnya. "Kalau tidak ingin semuanya hancur, temui aku malam ini. Tempat biasa." Tanpa pikir panjang, Arga pergi. Ia tiba di sebuah gudang tua di pinggiran kota. Di dalamnya, Farel sudah menunggu dengan wajah penuh kemenangan. "Kamu kira aku tidak tahu permainanmu, Arga?" Mendekati Dita Adelia, putri dari pria yang menghancurkan keluargamu.
Kamu pikir aku bodoh? Arga menggertakkan gigi. Aku tidak balas dendam. Aku hanya ingin tahu kebenaran. Farel tertawa keras. Kebenaran? Kebenaran apa? Semua ini sudah direncanakan sejak awal. Kamu hanya bidak kecil dalam permainan besar, dan sekarang aku punya semua bukti untuk menghancurkanmu. Arga menatapnya tajam. Jangan libatkan Dita. Terlambat, jawab Farel dingin. Dia sudah jadi bagian dari kisah ini. Dan kalau dia tahu siapa kamu sebenarnya, kamu akan kehilangan segalanya. Sementara itu di hotel, Dita duduk di depan cermin. Tatapannya kosong. Di meja, tablet masih menampilkan berita tentang dirinya dan Arga. Tapi di balik kemarahan dan rasa malu, ada perasaan lain yang tak bisa ia bantah, rasa takut kehilangan seseorang yang diam-diam mulai mengisi ruang hatinya. Malam telah larut ketika Arga kembali ke hotel. Matanya sembab, wajahnya penuh lelah, dan pikirannya penuh beban yang semakin berat. Ia berdiri di depan pintu kamar Dita cukup lama, ragu untuk mengetuk. Tapi sebelum ia sempat mengetuk, pintu itu terbuka dari dalam. Dita berdiri di sana dengan tatapan tajam. Masuk, ucapnya singkat. Arga menurut. Suasana kamar hening, hanya suara lembut hujan di luar jendela yang terdengar. Dita duduk di sofa, menyilangkan kaki, sementara Arga berdiri tegak di hadapannya. Aku ingin penjelasan, kata Dita pelan tapi tegas. Siapa kamu sebenarnya? Arga menunduk. Saya hanya sopir, Bu. Jangan bohong. Foto itu tidak mungkin tersebar kalau tidak ada yang punya alasan kuat untuk menjatuhkan kita. Dan aku tahu kamu menyembunyikan sesuatu. Arga menarik napas panjang. Wajahnya menegang, lalu ia menatap Dita dalam-dalam. Kalau saya jujur, saya takut ibu tidak akan pernah memaafkan saya. Coba saja dulu, jawab Dita dingin. Butuh beberapa detik sebelum akhirnya Arga membuka suara. Nama lengkap saya bukan hanya Arga Pratama. Saya, Arga Wiratama. Dita mengerutkan kening. Wiratama? Ya, anak dari almarhum Hendra Wiratama, pendiri Wiratek, perusahaan yang hancur karena keputusan bisnis ayah ibu. Dita membeku. Nafasnya terhenti sesaat. Itu tidak mungkin. Semua data sudah diatur saat itu, lanjut Arga. Ayah saya difitnah mencuri proyek besar dan akhirnya meninggal dalam tekanan. Saya menghilang, mengganti nama, dan berusaha hidup seperti orang biasa. Jadi kamu datang ke sini untuk balas dendam? Arga menatapnya dengan mata berkaca. Tidak, Bu. Awalnya mungkin saya ingin tahu kebenaran. Tapi setelah mengenal ibu, semua itu hilang. Saya tidak bisa membenci ibu. Suasana hening kembali. Dita menatap pria di depannya lama sekali. Dalam hatinya campur aduk. Marah, kecewa, tapi juga sedih. Kamu pikir aku bisa menerima begitu saja? Selama ini kamu menipuku, Arga. Saya tidak bermaksud menipu. Saya hanya tidak ingin masa lalu mengganggu hubungan kerja kita. Dita berdiri, suaranya bergetar. Hubungan kerja? Kamu sudah lebih dari itu. Kamu masuk ke hidupku, Arga. Kamu membuatku percaya, dan sekarang semua ini terasa seperti permainan. Air mata menggenang di mata Dita. Ia berusaha menahan, tapi suaranya pecah. Aku bodoh. Aku jatuh cinta pada orang yang datang dengan kebohongan. Arga terdiam. Ia ingin mendekat, ingin menjelaskan, tapi langkahnya terhenti. Pergi dari sini, Arga, ucap Dita akhirnya. Mulai malam ini, kamu bukan siapa-siapa lagi di hidupku. Arga menunduk, menahan perih di dadanya. Baik, Bu. Tapi satu hal yang ibu harus tahu, saya tidak pernah berpura-pura saat mencintai ibu. Ia berbalik, melangkah keluar tanpa menoleh. Hujan di luar semakin deras, seolah ikut menutup kisah yang baru saja retak. Sementara Dita berdiri di jendela, menatap mobil hitam yang pergi menjauh, hatinya bergetar hebat. Ia tidak tahu, di balik rasa sakit itu, masih tersimpan rahasia yang lebih besar, rahasia yang bahkan Arga sendiri belum menyadarinya. Hujan belum juga berhenti. Jalanan Bandung malam itu terlihat lengang, diterangi lampu jalan yang berkilau di genangan air. Arga menyetir tanpa arah, pikirannya berantakan.
Kata-kata Dita terus terngiang di kepalanya. Kamu bukan siapa-siapa lagi di hidupku. Ia menepikan mobil di tepi jalan dan mematikan mesin. Hening. Suara hujan menggantikan segalanya. Tangannya menggenggam erat kemudi, menahan emosi yang hampir meledak. Aku cuma ingin jujur, tapi kenapa semuanya berakhir begini? Ucapnya pelan, suaranya serak. Sementara itu, di kamar hotel, Dita duduk di lantai dengan mata sembab. Ia mencoba menghapus air mata, tapi tangisnya justru semakin deras. Hatinya sakit. Bukan karena Arga menyembunyikan identitasnya, tapi karena di balik kebohongan itu, ia merasakan cinta yang nyata. Cinta yang kini berubah jadi luka. Rani yang datang beberapa saat kemudian langsung memeluknya. Dit, kamu harus kuat. Aku bodoh, Ran. Aku pikir dia tulus. Kalau kamu bisa menangis seperti ini, berarti kamu benar-benar mencintainya. Dita terdiam. Ia tahu Rani benar, tapi egonya terlalu tinggi untuk mengakuinya. Ia bangkit, menatap wajahnya sendiri di cermin. Wajah seorang wanita yang kehilangan kendali atas hatinya. Mulai besok, aku akan lupakan dia. Semua ini sudah berakhir, ucapnya pelan, meyakinkan diri sendiri meski suaranya bergetar. Beberapa hari kemudian, Dita kembali ke Jakarta. Ia berusaha fokus bekerja, menutupi kesedihan di balik sikap dinginnya. Namun di setiap sudut kantor, ia selalu merasa ada bayangan Arga. Di kursi depan mobil, di lobi, di ruang parkir, seolah pria itu masih ada di sana. Suatu siang, sekretarisnya datang dengan wajah bingung. Bu, ada seseorang yang ingin menemui ibu. Siapa? Dia tidak mau menyebut nama, tapi katanya ini penting. Dita menghela napas dan mengizinkan orang itu masuk. Saat pintu terbuka, langkah seseorang terdengar perlahan. Bukan Arga, tapi pria asing berjas rapi dengan senyum dingin di wajahnya. Selamat siang, Bu Dita, katanya sopan. Perkenalkan, saya Farel. Mungkin nama saya belum pernah ibu dengar, tapi saya cukup mengenal Arga Pratama. Dita menatap tajam. Apa yang kamu mau? Saya hanya ingin memberitahu sesuatu, hal yang mungkin belum Arga sempat katakan. Farel meletakkan sebuah map di atas meja. Di dalam ini ada semua bukti tentang siapa sebenarnya Arga, dan juga siapa yang menyebabkan kehancuran keluarga mereka. Percayalah, bukan ayah Anda satu-satunya yang terlibat. Dita menatap map itu dengan ragu. Apa maksudmu? Farel tersenyum tipis. Kadang kebenaran tidak sesederhana yang kita kira, Bu Dita. Arga mungkin berbohong tentang identitasnya, tapi dia tidak pernah berbohong soal perasaannya. Sebelum Dita sempat menjawab, Farel sudah berbalik pergi. Di tangannya, map itu terasa berat. Bukan karena isinya, tapi karena beban hati yang tiba-tiba tumbuh bersamaan dengan rasa bersalah yang tak bisa ia pahami. Malamnya, Dita membuka map itu perlahan. Di dalamnya, ada berkas lama, foto, dan surat-surat yang sudah menguning. Di salah satu surat, tertulis jelas kalimat yang membuatnya terdiam lama. Jangan salahkan anakku, Arga. Semua yang terjadi bukan kesalahan keluarga Adelia. Aku hanya ingin melindunginya. Tangan Dita bergetar. Air matanya menetes pelan. Kini ia sadar, kebenaran yang ia dengar dari mulut Arga hanyalah setengah dari cerita. Dan di luar sana, seseorang sedang mengatur langkah berikutnya. Langkah yang akan mempertemukan mereka kembali, tapi tidak dengan cara yang sama. Beberapa hari berlalu setelah pertemuan dengan Farel. Dita mencoba melanjutkan hidup seperti biasa, tapi pikirannya tak pernah benar-benar tenang. Map berisi dokumen itu masih tersimpan di laci meja kerjanya, seolah menunggu untuk dibuka lagi setiap kali rasa penasaran menyeruak. Suatu pagi, Dita mendapat panggilan dari Rani. Dit, aku baru dapat kabar. Arga dirawat di rumah sakit. Dita terdiam. Apa? Dia kecelakaan semalam. Kondisinya lumayan parah. Tanpa pikir panjang, Dita langsung beranjak dari kursinya. Ia menyuruh sopir barunya menyiapkan mobil, lalu melaju cepat menuju rumah sakit. Dadanya berdegup kencang, jemarinya menggenggam erat tasnya. Ia tak tahu kenapa, tapi hatinya bergetar hebat seolah takut kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Begitu tiba di rumah sakit,
Rani sudah menunggunya di depan ruang Icu. Dia belum sadar, ucap Rani pelan. Dita melangkah masuk perlahan. Di balik kaca bening, Arga terbaring lemah dengan perban di kepala dan tangan penuh selang infus. Wajahnya pucat, tapi tetap tenang, seperti biasanya. Tanpa sadar, air mata mengalir di pipi Dita. Ia menempelkan tangannya di kaca, suaranya bergetar. Kenapa kamu selalu diam, Arga? Kenapa kamu harus menanggung semuanya sendiri? Beberapa jam berlalu. Dokter keluar dan mengatakan Arga butuh waktu untuk pulih. Dita memutuskan menunggunya di ruang tunggu, menolak pulang meski sudah larut malam. Saat matanya hampir terpejam karena lelah, suara lembut membuatnya terbangun. Bu Dita? Ia menoleh cepat. Arga sudah sadar, meski suaranya lemah. Dita langsung mendekat dan memegang tangannya. Kamu gila, tahu nggak? Kenapa bisa sampai seperti ini? Arga tersenyum kecil. Saya cuma ingin memastikan ibu baik-baik saja. Berhenti bicara begitu. Kenapa kamu selalu mikirin orang lain dulu? Arga terdiam, menatap wajah wanita yang kini menangis di samping ranjangnya. Maafkan saya, Bu Dita. Saya tidak bermaksud bikin ibu menderita. Jangan panggil aku, ibu, lagi, ucap Dita pelan. Aku capek dengar itu. Arga memandangnya bingung. Dita menggenggam tangannya lebih erat. Kamu pikir aku bisa pura-pura tidak peduli setelah semua yang terjadi? Setelah kamu hampir mati di hadapanku? Air matanya kembali jatuh. Arga ingin bicara, tapi suaranya tertahan. Dita mendekat, menatap mata Arga dalam-dalam. Kamu bodoh, tapi aku lebih bodoh lagi karena masih mencintaimu. Hening. Waktu seperti berhenti sejenak. Arga menatapnya lemah tapi penuh kehangatan. Terima kasih, karena masih mau percaya. Namun sebelum keduanya bisa mengatakan lebih banyak, suara langkah kaki terdengar mendekat. Farel muncul di ambang pintu dengan senyum dingin. Senang melihat kalian berdua akhirnya bertemu lagi, katanya pelan. Tapi sayang permainan ini belum selesai. Tatapan Dita dan Arga langsung berubah serius. Farel melangkah masuk perlahan, matanya menatap tajam ke arah Arga. Ada sesuatu yang belum kamu ceritakan pada Dita, bukan? Arga terdiam. Dita menatapnya, kali ini dengan rasa takut yang sulit dijelaskan. Sementara Farel menyeringai, seolah menikmati kebingungan mereka. Sekarang saatnya semua rahasia terbuka, Arga. Semua yang kamu sembunyikan selama ini. Udara di ruang rawat itu terasa menegang. Suara detak jantung mesin monitor, seolah menjadi satu-satunya hal yang terdengar di antara mereka bertiga. Dita berdiri di sisi tempat tidur, sementara Farel perlahan mendekat, dengan tatapan yang sulit ditebak. Farel, apa maksudmu? Tanya Dita, suaranya nyaris bergetar. Farel menatap Arga lama, lalu tersenyum sinis. Kau benar-benar tidak memberitahunya, ya? Arga menunduk, napasnya berat. Bukan waktunya, Farel. Waktunya sudah lewat, balas Farel dingin. Dita berhak tahu siapa sebenarnya pria yang selama ini dia percayai. Dita menatap Arga penuh tanda tanya. Arga, apa yang dia bicarakan? Arga memejamkan mata, berusaha menahan gejolak dalam dadanya. Ia tahu, saat ini semua rahasia yang selama ini ia lindungi akan hancur, tapi ia tak punya pilihan lain. Dita, ucap Arga pelan. Aku memang bukan orang yang kamu kira. Apa maksudmu? Saya, dulu pernah bekerja di bawah Farel. Saya bagian dari tim yang meneliti proyek merger yang sempat gagal 3 tahun lalu. Saya dikirim oleh Dewan Direksi untuk menyelidiki penyebab kerugian besar perusahaanmu waktu itu. Dita menatapnya tak percaya. Kau menyelidiki aku? Arga mengangguk pelan. Awalnya, iya. Tapi setelah aku mengenalmu, semua berubah. Aku berhenti melapor. Aku tidak bisa lagi melihatmu hanya sebagai target. Farel tertawa pelan. Ah, jadi itu alasannya kenapa kau tiba-tiba menghilang dari proyekku waktu itu. Aku kira kau sudah mati di lapangan, ternyata malah jadi sopir CEO yang kau harusnya laporkan. Tatapan Arga tajam. Aku berhenti karena aku sadar, proyek itu kotor. Farel, kamu manipulasi data dan menipu investor.
Farel menatapnya sinis. Dan sekarang kamu pikir dengan mengungkapkan semua ini, kamu jadi pahlawan? Dita menatap Farel tajam. Tunggu, jadi selama ini proyek yang hampir membuat perusahaanku bangkrut, itu ulahmu, Farel? Farel tak menjawab, hanya tersenyum licik. Jangan memutarbalikkan fakta, Dita. Kalau kamu tidak terlalu percaya diri, proyek itu tidak akan gagal. Namun Arga menatapnya dengan keberanian yang berbeda kali ini. Kau salah, Farel. Dita hanya korban dari rencana licikmu. Dan sekarang semua bukti sudah aku siapkan. Ia menoleh ke arah Dita. Aku menyimpannya di sebuah flash disk. Semua dokumen, transfer dana, dan rekaman rapat rahasia yang membuktikan siapa dalang sebenarnya. Dita membeku, antara marah dan lega bercampur jadi satu. Farel tertawa keras, tapi suaranya terdengar tegang. Kau pikir bukti itu cukup? Mereka tidak akan percaya padamu, Arga. Kamu cuma sopir. Namun Arga tersenyum tipis. Tidak lagi. Tatapannya lurus ke arah Dita. Aku sudah menyerahkan salinannya ke tim audit internal, dan laporan itu akan terbuka besok pagi. Wajah Farel langsung berubah pucat. Ia melangkah mundur dengan rahang mengeras. Kau main api, Arga. Dan kamu, tatapannya beralih ke Dita, akan menyesal sudah berpihak pada orang sepertinya. Tanpa menunggu jawaban, Farel berbalik dan pergi meninggalkan ruangan. Suasana kembali hening. Dita menatap Arga lama, mencoba mencerna semuanya. Kenapa kamu tidak bilang dari awal? Arga menatapnya dalam, matanya tampak lelah. Karena aku takut kehilanganmu, Dita. Aku takut kalau kamu tahu siapa aku sebenarnya, kamu akan membenciku. Dita menarik napas panjang, matanya mulai berkaca-kaca. Dan kamu pikir aku bisa membencimu setelah semua yang kamu lakukan untukku? Ia menggenggam tangan Arga erat, kali ini tanpa ragu. Kamu memang bodoh, tapi aku bersyukur pernah bertemu kamu. Arga tersenyum samar, rasa lega terpancar di matanya. Namun di balik ketenangan itu, keduanya belum tahu, Farel belum selesai. Di luar sana, seseorang sedang menunggu perintah untuk menghancurkan semuanya. Dan malam itu, langit Jakarta tampak gelap lebih dari biasanya. Malam itu terasa berat bagi Dita. Meski hatinya sedikit tenang karena rahasia Arga akhirnya terungkap, tapi bayangan Farel terus menghantui pikirannya. Ia tahu, pria itu bukan tipe yang akan diam setelah kalah. Dita memutuskan pulang larut malam setelah memastikan kondisi Arga stabil. Namun baru saja mobilnya melaju beberapa kilometer, sebuah kendaraan hitam mengikuti dari kejauhan. Sopirnya sempat melirik lewat kaca spion. Bu, mobil itu dari tadi mengikuti kita. Dita menatap keluar jendela, mencoba memastikan. Benar. Mobil itu terus berada di belakang, menjaga jarak. Cepat, ubah arah, ucapnya tenang tapi tegas. Namun saat mobil berbelok ke jalan kecil, kendaraan itu ikut masuk. Kecepatannya meningkat. Bu, sepertinya mereka ingin memepet kita. Seketika suara rem berdecit keras. Dua pria bertopeng turun dari mobil belakang. Sopir Dita berusaha melawan, tapi salah satu pria berhasil memecahkan kaca dan menarik Dita keluar. Ia berteriak, tapi seseorang menutup mulutnya dengan kain basah. Pandangannya mulai kabur, lalu gelap. Ketika Dita membuka mata, ia sudah berada di sebuah gudang tua. Tangannya diikat di kursi, kepala terasa berat. Di depannya, Farel berdiri dengan senyum dingin. Akhirnya bangun juga, Nona Sio, ujarnya sambil bertepuk tangan pelan. Dita menatapnya tajam. Kamu sudah gila, Farel. Gila? Farel tertawa pelan. Mungkin. Tapi ini semua karena kamu menghancurkan rencanaku. Ia berjalan mendekat, menunduk di depan Dita. Kau pikir laporan itu akan menyelamatkanmu? Begitu data itu keluar, semua akan tahu kamu juga bagian dari proyek kotor itu. Dita menggeleng lemah. Kamu yang manipulasi semuanya, Farel. Kamu yang buat jebakan itu. Farel tersenyum miring. Ya, tapi siapa yang akan percaya padamu? Seorang wanita yang punya segalanya, tapi kehilangan semuanya dalam satu malam? Dunia bisnis tidak peduli pada kebenaran, Dita,
Hanya pada siapa yang lebih dulu bicara. Suara langkah kaki terdengar dari luar gudang. Farel menoleh curiga. Dari balik pintu, muncul sosok yang sangat dikenalnya. Arga. Dengan langkah mantap, Arga masuk, disusul dua pria berbadan tegap di belakangnya, pihak keamanan perusahaan yang selama ini bekerja diam-diam di bawah arahannya. Sudah cukup, Farel, ucap Arga dingin. Semua sudah berakhir. Farel tertawa keras. Kau pikir aku takut? Mereka tidak punya bukti. Arga menatapnya datar. Bukti bukan lagi di tanganku. Semuanya sudah sampai ke kepolisian. Kau sudah terlambat. Wajah Farel berubah panik. Ia merogoh saku jasnya, mengeluarkan pistol. Jangan dekati aku. Kalau kalian mendekat, aku tembak dia, teriaknya sambil menodongkan pistol ke arah Dita. Dita menatap Arga, matanya bergetar penuh cemas. Jangan, Arga. Jangan dekat-dekat. Namun Arga tetap melangkah maju perlahan. Farel, lepaskan dia. Kau tidak ingin menambah dosa lagi. Diam, bentak Farel. Kau sudah merusak hidupku, Arga. Sekarang aku pastikan kau juga kehilangan segalanya. Dalam sekejap, bunyi letusan senjata memecah udara. Dita menutup mata, jantungnya hampir berhenti. Ketika ia membuka matanya, Arga berdiri di depannya, menahan peluru dengan tubuhnya sendiri. Ia terjatuh ke lutut, darah mengalir dari dadanya. Farel terdiam sejenak, lalu berusaha kabur, tapi dua pengawal Arga segera menahannya. Bawa dia ke polisi, perintah Arga lemah. Dita menahan tubuh Arga yang perlahan tumbang ke tanah. Arga, jangan tinggalkan aku, tolong. Arga tersenyum samar, jemarinya bergetar saat menyentuh pipi Dita. Maaf, aku tidak sempat melihatmu bahagia. Air mata Dita jatuh deras. Jangan bicara begitu. Kamu akan baik-baik saja. Namun napas Arga semakin berat, matanya perlahan menutup. Sebelum benar-benar tak sadarkan diri, ia sempat berbisik pelan. Tolong jaga janji kita. Dita mengguncang tubuhnya sambil menangis. Arga, buka matamu. Suara sirene polisi dan ambulans mulai terdengar dari kejauhan. Namun bagi Dita, waktu berhenti di saat itu juga. Cinta yang lahir dari taruhan kini berujung pada pengorbanan. Dan malam itu, Dita hanya bisa memeluk tubuh pria yang pernah ia benci, tapi akhirnya ia cintai sepenuh hati. Hujan turun deras malam itu. Rumah sakit kembali menjadi saksi antara hidup dan mati. Dita duduk di depan ruang operasi dengan tubuh lemah dan mata sembab. Kemejanya masih berlumur darah Arga yang belum sempat ia bersihkan. Waktu seolah berjalan sangat lambat. Suara detik jam di dinding terdengar begitu nyaring di antara kecemasan dan doa yang terus ia panjatkan dalam hati. Ya Allah, selamatkan dia, hanya itu yang aku minta. Setiap kali pintu ruang operasi terbuka, Dita selalu menatap penuh harap. Namun dokter belum juga keluar. Hingga akhirnya, setelah 3 jam menegangkan, pintu itu terbuka. Seorang dokter keluar dengan wajah lelah. Bagaimana keadaannya, Dok? Tanya Dita dengan suara bergetar. Dokter menatapnya sejenak, lalu berkata pelan. Pelurunya mengenai bahu dan menembus bagian dada. Tapi beruntung, tidak mengenai jantung. Kami berhasil menghentikan pendarahannya. Sekarang dia dalam masa pemulihan. Air mata Dita langsung jatuh. Ia menutup wajahnya dengan tangan, lalu berbisik lirih, terima kasih, Allah, terima kasih. 3 hari kemudian, Arga sadar. Saat membuka mata, cahaya matahari pagi menyinari wajahnya yang pucat. Dan di sampingnya, Dita tertidur sambil memegang tangannya erat. Arga tersenyum lemah, jari-jarinya bergerak membelai rambut Dita pelan. Dita terbangun karena sentuhan itu, lalu menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Kamu sadar? Arga mengangguk perlahan. Sepertinya, Allah masih kasih kesempatan buatku. Dita langsung memeluknya tanpa bisa menahan tangis. Kamu bodoh. Kenapa kamu harus melindungiku seperti itu? Arga tersenyum samar. Karena hidupku tidak ada artinya kalau kamu sampai terluka. Suasana hening beberapa saat. Hanya terdengar suara detak monitor di ruangan itu. Dita menatapnya penuh kasih. Aku sudah melapor ke polisi.
Farel resmi ditahan. Semua bukti sudah diserahkan. Kamu tidak perlu khawatir lagi. Arga menarik napas pelan. Akhirnya selesai juga. Dita menggeleng. Belum. Aku belum selesai berterima kasih padamu. Arga tersenyum kecil. Kamu sudah memberiku cukup banyak, Dita. Kamu membuatku tahu arti ketulusan lagi. Mata Dita mulai basah lagi, tapi kali ini bukan karena sedih. Ia memegang tangan Arga lebih erat. Kamu janji sama aku, jangan pergi lagi. Setelah semua ini, aku ingin kita mulai dari awal. Tanpa rahasia, tanpa taruhan, tanpa luka. Arga menatapnya lama, lalu tersenyum hangat. Dari awal, ya? Dita